Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Adia. Di sini kami ingin menyampaikan analisis pelanggaran iklan-iklan di Indonesia tahun 2023. Tujuan dibuatnya video ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk mengetahui iklan-iklan yang melanggar Kitab PTP dan undang-undang lainnya. Sebelum mulai, izinkan kami berkenalan diri. Nama saya Muhammad Hanif Duraki. Nama saya Al-Fatahsyah Oceano. Nama saya Ridho Ramadan. Nama saya Rehan Agung Hardianto. Nama saya Fatima Wardah Zahra. Nama saya Nisra Salma Siregar. Untuk yang mau lihat iklan dan pelanggarannya, check it Check it out. out. Anak muda yang maunya bebas. Bebas berkarya. Dan bebas cari cinta. Cuma kamu yang bisa punya nomor baru yang aktif selamanya. Bebas dipakai sepuasnya. Karena tak ada yang bebas kayak Bayu. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Nah, pada iklan pertama ini mempunyai beberapa pelanggaran. Pelanggaran pertama yaitu iklan tersebut menampilkan harga yang belum pasti. Dan yang kedua, iklan tersebut menampilkan adegan yang tidak pantas untuk diiklankan. Pelanggaran ini tercantum pada etika pariwara pasal 1.4 tentang pencantuman harga. Dan yang kedua, pasal 1.10 tentang keselamatan. Untuk pelanggaran selanjutnya, iklan ini menampilkan garansi yang belum pasti. Dan pelanggaran ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pasal 9. Dan yang kedua, iklan ini terdapat pada pasal 8. Pelanggaran ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pasal 9 yang berbunyi pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika. Dan pelanggaran ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran, pasal 5. Dan pelanggaran ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pasal 4. Hak konsumen. Apakah shampoomu efektif hilangkan ketombe basah dan kering? Mari uji dengan tes sinar UV. Clear, efektif sikat habis ketombe basah dan kering. Clear, baru. Sampo anti ketombe pertama dengan 10 kali super vitamin. Memperbaiki kulit kepalamu yang lemah dengan memperkuat pertahanan kulit kepala. Ketombe basah dan kering gak balik lagi. Clear baru. Buktikan sekarang. Selanjutnya, dari analisis yang saya lakukan, iklan ini memiliki beberapa pelanggaran. Yang pertama, membandingkan shampoo Clear dengan produk shampoo lainnya. Yang kedua, menampilkan bahwa dengan menggunakan shampoo Clear dapat sikat habis ketombe basah dan kering, sedangkan dengan produk lainnya tidak. Kalimat tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.20 tentang merendahkan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran, pasal 5 tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pasal 9 tentang merendahkan dan juga janji yang belum pasti. Kemudian yang ketiga, menyebutkan bahwa shampoo Clear adalah shampoo anti ketombe pertama dengan 10 kali super vitamin. Kalimat tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.2 tentang bahasa, ayat 1.2.2 dan 1.2.3, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pasal 7. Kemudian yang keempat, menyebutkan bahwa shampoo Clear dapat memperbaiki kulit kepala yang lemah dan juga memperkuat ketahanan kulit kepala. Kalimat tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.27 tentang manfaat produk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran, pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pasal 4 dan pasal 17. Kemudian yang kelima, menyebutkan bahwa shampoo Clear dapat menghilangkan ketombe basah dan kering yang tidak balik lagi. Kalimat tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.20 tentang hiperbol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, pasal 17. Apa di? Aku salah masukin alamat. Tenang, Ceta Zaraker aja. Sudah selesai ya, Kak? Pocket.
Terima kasih, Mas. Maharku bayar tunai. Lazada 100% happy. Lazada Care, tenang pasti selesai. Selanjutnya, iklan tersebut memiliki beberapa pelanggaran. Yang pertama, terdapat kalimat 100% happy yang dimana melanggar aturan kitab EPI pasal 1.2 bahasa yang tidak boleh menggunakan kata 100% kecuali mempunyai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pemeran teriak dan di sekitarnya barang berjatuhan karena teriakannya. Adegan tersebut melanggar kitab aturan EPI pasal 1.12 tentang hiperbol dan 2.15.2 tentang properti yang dimana properti harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Pelanggaran yang ketiga, terdapat ada kucing di dalam iklan tersebut pada saat properti berjatuhan, dan itu melanggar aturan kitab EPI pasal 3.12.2 yang dimana iklan tidak boleh menampilkan kekerasan terhadap hewan. Yang keempat, terdapat pemeran menaiki skateboard sambil memegang barang dan tidak memakai pengaman, dan itu terkena pasal 1.10 tentang keselamatan, di mana iklan tidak boleh mengabaikan segi-segi keselamatan. Pelanggaran yang kelima yaitu terdapat adegan menikah di dalam iklan, melanggar aturan kitab EPI pasal 2.27 tentang agama dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 17 poin F, melanggar etika, dan pasal 20 yang dimana pelaku usaha iklan harus bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi. Langkah dari ahli kecantikan agar wajah bersih cerah seketika dimulai. Glow and Lovely Facial Foam. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Menyilang, menyilang, komedo berkurang. Putar-putar di wajah, bilas dengan multivitamin. Hey! Wajah bersih cerah seketika, Glow and Lovely Multivitamin Facial Foam. Selanjutnya, iklan ini terdapat beberapa pelanggaran, yaitu pertama, mencantumkan harga dalam iklan Face Wash Glow and Lovely. Pelanggarannya di EPI pasal 1.4 pencantuman harga, di UU No 8 tahun 1999, perlindungan konsumen pasal 4 tentang hak konsumen ayat 2. Pelanggaran kedua menyebutkan bahwa dengan menggunakan facial wash Glow and Lovely maka wajah akan glowing tapi tidak menyebutkan jangka waktu tertentu. Pelanggarannya itu di EPI pasal 1.13 waktu tenggang dan UU 08 tahun 1999 perlindungan konsumen pasal 17 poin C dan D. Pelanggaran ketiga menyebutkan kesaksian dalam penggunaan facial wash Glow and Lovely tetapi tidak sesuai dengan yang dialami konsumen dan tidak menyebutkan jangka waktu tertentu penggunaannya. Pelanggaran di EPI pasal 1.16 kesaksian konsumen di ayat 1.16.2 dan 1.16.3. Pelanggaran keempat menyebutkan bahwa produk ini dapat memberi manfaat di luar dari kemampuan produk. Pelanggaran di EPI pasal 1.27 manfaat produk. Pelanggaran kelima menyebutkan bahwa produk ini dapat memberikan tampilan di luar dari kemampuan produk. Pelanggaran di EPI 2.7 kosmetika dan produk perawatan tubuh ayat 2.7.3 dan 2.7.4. Pelanggaran keenam menyebutkan bahwa dengan menggunakan facial wash Glow and Lovely maka wajah akan cerah seketika. Pelanggaran di EPI 2.7 kosmetika dan produk perawatan tubuh di ayat 2.7.2 dan UU 08 tahun 1999 perlindungan konsumen pasal 4 tentang hak konsumen ayat 1. Pelanggaran ketujuh mencantumkan promosi iklan-iklan yang janjinya belum pasti seperti wajah akan cerah seketika. Pelanggaran di UU 08 tahun 1999 perlindungan konsumen pasal 9 perbuatan yang dilarang pelaku usaha poin A dan K. Pelanggaran ke-8 menyebutkan bahwa dalam face wash Glow and Lovely terdapat multivitamin tetapi produk tersebut tidak mencantumkan spot peringatan perhatian dan tidak menjamin mutu sesuai standar. Pelanggaran di SK Menteri Kesehatan RI No 38 Menkes SK 4 1994 B khusus pasal 1.2 multivitamin dan mineral ayat 1.2.2 dan UU 08 tahun 1999 perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha pasal 7 poin D. Sekarang masak ayam goreng praktis dan pasti lezat. Pakai satu bumbu cukup Royco aja. Favorit aku kan, Bu? Iya, karena Royco dibuat dari ayam direbus lama, kaya paduan rempah, langsung ungkap meresap sempurna. Ayam goreng gurih cukup Royco aja. Bumbu masak nomor 1. Di iklan selanjutnya
ada beberapa kesalahan menurut kitab EPI, yaitu pelanggaran di mana adanya kata nomor 1, yaitu pada pasal 1.2 bahasa ayat 1.2.2. Kemudian di ayat 1.2.3 yaitu penggunaan kata cukup roiko saja. Di pelanggaran selanjutnya di mana ada scene bahan-bahan bumbu dilempar dan berjatuhan. Itu melanggar kitab EPI di ayat 1.12 yaitu hiperbola. Kemudian ada pelanggaran di mana ada scene penyanyian bahan pangan, yaitu ada di ayat 1.14 penampilan pangan. Di pelanggaran selanjutnya, di mana di dalam iklan tersebut si produk menjamin bahwa jika memakai produk tersebut makanan akan terasa enak dan gurih. Berikut merupakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, yaitu di pasal 7 poin D. Di pelanggaran selanjutnya, di iklan tersebut mengaku-ngaku bahwa produk ini memakai bahan yang sangat berkualitas dan beberapa adegan yang melanggar kitab EPI, yaitu di pasal 17 poin A dan pasal 17 poin F. Bisa belanja berkali-kali, gak kayak depan, sepi. Beneran? Lah ribet, aku otomatis dapat. Beneran. Belanja berapa aja di Lazada, beneran gratis ongkir kir-kir. Oke, pada iklan selanjutnya, di iklan ini terdapat beberapa pelanggaran. Yang pertama, terdapat kata gak kayak depan dan lah ribet. Dua kata itu mengandung unsur perbandingan brand ini dengan brand sebelah, sekaligus merendahkan. Dan juga terdapat warna yang sama dengan brand sebelah, sehingga itu bisa dikenakan peniruan. Oke, yang pertama pada EPI terdapat pasal 1.18 tentang perbandingan. Yang kedua, terdapat pasal 1.20 tentang merendahkan. Yang ketiga, terdapat 1.21 tentang peniruan. Dan juga terdapat pasal 4.17 tentang subvertensi, di mana iklan ini menyabot iklan lain dan untuk merendahkan. Dan juga terdapat pelanggaran di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu di pasal 9 ayat 1 poin I, di pasal 17 ayat 1 poin F, dan juga di pasal 20. Dan juga terdapat pelanggaran di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pada pasal 5 poin D dan juga pasal 36 ayat 6 tentang isi siaran. Pelanggaran yang kedua, menggunakan voice actor anak kecil. Seharusnya iklan tidak boleh mengeksploitasi anak kecil jika iklan tersebut bukan diperuntukkan untuk anak kecil. Yang pertama, pada etika pariwara Indonesia, pasal 3.1 tentang anak. Dan yang kedua, tentang UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 46 ayat 3 poin E. Dan yang terakhir, menggunakan kata otomatis di dalam iklan tersebut yang memberikan pesan bahwa ini pasti dapat. Itu melanggar etika pariwara Indonesia, pasal 1.2 tentang bahasa. Setelah menonton video sebelumnya, ternyata masih banyak iklan-iklan yang melanggar kitab-kitab EPI beserta undang-undang lainnya. Cukup sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akan kami akhiri dengan sebuah pantun. Burung titiran, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.